Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi transaksi jual beli salam. Ya, pembahasan kita akan mengacu pada Piasaka Syariah tentang akuntansi keuangan syariah nomor 103 tentang akuntansi salam, gitu ya, akuntansi transaksi salam. Ini adalah merupakan satu transaksi yang biasa dipakai, ya. Meskipun memang dalam prakteknya transaksi salam ini di dalam praktek di perbankan syariah mungkin sangat jarang sekali, bahkan mungkin tidak pernah terjadi, ya. Tetapi ini adalah salah satu model transaksi jual beli yang biasa dipakai, ya. Dan ini menjadi sangat bermanfaat, terutama adalah untuk pengembangan di sektor pertanian. Oke, sekarang kita akan membahas tentang apa itu. Pertama adalah di sesi yang pertama ini kita akan membahas tentang karakteristik dari atau substansi ekonominya. Karena kalau kita bicara akuntansi adalah kita harus memahami dulu substansi ekonominya itu seperti apa, sehingga nanti ketika ada sebuah transaksi, maka kita akan bisa mengelompokkan, oh ini adalah transaksi salam, oh ini bukan transaksi salam, ya. Oke, sekarang kita lihat yang dimaksud dengan karakteristik dari salam itu sendiri, atau definisi dari salam itu apa, ya. Jadi salam ini pertama adalah transaksi jual beli pesanan. Ya, ini yang paling penting, ya. Yang harus kita ketahui, yang menjadi dasarnya itu adalah di sini adalah jual beli berdasarkan barang pesanan. Ini yang paling penting, ya. Jadi yang menjadi substansi ekonominya dari transaksi salam ini itu adalah adanya barang pesanan, jual beli barang pesanan. Namanya pesanan berarti apa? Barang itu belum ada, ya, barang yang ditransaksikan belum ada, gitu ya. Nah, ini yang kemudian kalau ada yang mengatakan memang transaksi salam ini adalah apa istilahnya abnormal dari transaksi jual beli. Ya, karena apa? Karena di dalam akad jual beli, kalau kita ketahui bersama, jual beli itu harus ada barang yang diperjualbelikan. Nah, di salam ini barang yang diperjualbelikan tidak ada, ya. Karena itulah di sini salam itu merupakan barang pesanan. Nah, ini yang dikatakan adalah abnormal dari satu transaksi, ya, transaksi. Tapi ini dibolehkan di dalam Islam itu, ya, barang pesanan. Ini yang nanti kemudian bedanya dengan ijon. Nah, ini di mana nanti letaknya berbedanya dengan ijon, ya? Ijon atau tebasan kalau dalam bahasa Jawa itu seperti itu. Jual beli ijon. Itu yang kalau jual beli ijon ini yang dilarang di dalam Islam. Ya. Kenapa? Karena ada yang tidak disesuaikan. Ya. Nah, di sini pertama adalah akad salam itu substansinya adalah pesanan. Ada barangnya tidak ada. Ya. Karena supaya tidak terjadi horor, ya, salah satu kenapa yang dilarang dalam Islam itu adalah adanya horor. Maka supaya tidak terjadi horor, ya, maka harus ada spesifikasi yang khusus. Jadi spesifikasi barangnya harus jelas, harus disepakati di awal. Spesifikasi barangnya seperti apa, ya. Kemudian yang kedua adalah harus dibayar lunas di awal. Nah, ini yang ciri khas utamanya, ciri khas utama dari salam, ya. Kemudian yang ketiga adalah barang dikirim kemudian. Nah, ini substansinya, ya. Jadi kalau ada transaksi yang mirip seperti salam seperti ini, ya, berarti itu ini masuk kategori salam, gitu ya. Jadi salam itu pertama adalah barang pesanan, itu prinsipnya, ya. Jadi barang pesanan, ya. Jadi barangnya tidak ada, ya. Karena barangnya tidak ada, supaya tidak ada ketidakpastian atau horor tadi, maka harus ada spesifikasi yang khusus, yang jelas.
Spesifikasinya harus sepakati di awal. Spesifikasi ini harus sesuatu yang bisa diukur, bisa diuji, pokoknya harus sesuatu yang jelas, terukur dan objektif gitu ya. Semuanya sama-sama sepakat, jangan sampai bias gitu ya. Misalkan harus enak gitu ya. Nah, itu barang pesanan harus enak. Nah, itu kalau enak itu relatif gitu ya. Relatif ya itu yang tidak boleh gitu ya. Jadi misalkan saya pesen nasi rawon yang enak misalkan gitu ya. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Karena apa? Rasa enak ini sifatnya adalah subjektivitas. Karena itulah spesifikasi yang ada di sini itu harus khusus dan objektif. Artinya bisa diukur, bisa dirasakan semua orang punya persepsi yang sama. Jangan sampai punya persepsi yang berbeda-beda. Supaya tidak menimbulkan tadi distorsi informasi atau asimetri informasi. Ya, yang nanti akan mengarah pada gharar tadi, ya. Kemudian yang kedua adalah dibayar lunas, ini penting. Dibayar lunas di muka. Ya, karena kalau tidak dibayar lunas di muka, misalkan dicicil dan sebagainya, itu akan masuk ke substansi akad yang lain. Ya, kemudian barang dikirim kemudian. Ya, ini barang dikirim kemudian. Nah, inilah yang kemudian menjadi ciri khas dari salam. Lalu apa bedanya salam ini dengan ijon? Nah, ijon ini dilarang karena apa? Karena tidak ada spesifikasi yang jelas. Ijon itu ada barang pesanannya ada, gitu ya. Dibayar lunas juga ada, ya. Barang dikirim kemudian ada, tetapi ijon ini tidak ada spesifikasi yang jelas. Yang itu jelas dalam arti terukur. Contohnya ini ijon itu ya. Oke, ini saya beli satu pohon mangga ini dengan harga 10 juta misalkan gitu ya. Satu pohon mangga ini 10 juta. Nah, 10 juta ini kan akhirnya apa? Buah mangganya itu kan nanti setelah 3 bulan lagi akan saya panen gitu ya. Si tukang ijonnya tadi. Nah, itu kan tidak jelas gitu ya. Nanti 10 juta ini dapat berapa? Nanti kalau misalkan ternyata banyak yang rontok itu terus kemudian mangganya banyak yang rontok kemudian akhirnya banyak berkurang, itu kan terjadi asimetri informasi dan ada pihak yang dirugikan. Nah, itu yang tidak boleh ijon itu. Jadi kesalahan dari sistem ijon yang dilakukan oleh masyarakat di desa itu karena tidak ada spesifikasi yang jelas. Ya, meskipun ini dibayar lunas di depan, barang dikirim kemudian jelas. Ya, sama juga misalkan kebaikan kalau misalkan tidak dibayar lunas tapi dicicil separuh sesuai dengan term waktunya, 25%, kemudian 30%, kemudian 50% sampai 100% misalkan. Nah, tidak boleh gitu. Karena ciri khas dari salam ini itu harus dibayar lunas. Gitu ya. Ini yang menjadi karakteristiknya. Jadi substansinya di situ. Barang pesanan, kemudian ada spesifikasi yang jelas, kemudian dibayar lunas, dan barang dikirim kemudian. Gitu ya. Jadi termasuk di sini harga dan sebagainya itu semua disepakati. Berapa harga dan sebagainya. Gitu ya. Harga, pokoknya yang sesuatu yang bisa diukur, sesuatu yang bisa disepakati bersama, itu yang jadi spesifikasi yang harus jelas ini. Ya, karena ini harus bayar lunas. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Jadi kalau kita lihat dari karakteristik salam tadi, maka sebenarnya dalam prakteknya, ya, akad salam ini dipakai untuk modal kerja, gitu ya, modal kerja. Jadi misalkan nih ada seorang produsen, dia mampu memproduksi barang dan jasa, gitu ya, tetapi dia tidak punya modal kerja. Ya, karena itulah kemudian si pembeli ini memberikan modal kerja lebih dulu. Ya, berikan modal kerja tadi. Jadi ini bukan pinjaman, bukan. Ini bukan pinjaman, tapi adalah memang jual beli. Akadnya jual beli, bukan peminjam, tapi akadnya adalah jual beli. Ya, jual beli, gitu ya. Jadi membeli barang dikasih modal lebih dulu, kemudian produsen nanti akan mengerjakan barang pesanannya tadi sesuai dengan kesepakatan, kemudian nanti akan diberikan kepada si pembeli tadi. Jadi prinsipnya
Kenapa akad salam itu diperlukan dalam kehidupan masyarakat kita? Itu adalah untuk memberikan modal kerja. Gitu ya. Jadi pada saat itu modal kerja. Jadi fungsinya pertama kali adalah digunakan untuk memberikan modal kerja bagi para produsen. Bagi orang-orang yang membutuhkan, dia mampu memproduksi barang dan jasa tetapi tidak memiliki modal kerja untuk memproduksi barang dan jasa itu. Maka dibuatlah transaksi salam ini ada. Gitu ya. Nah, itu tujuan dari transaksi salam. Nah, meskipun nanti di dalam lembaga keuangan syariah itu nanti akan sedikit ada modifikasi, gitu ya. Kita lihat nantinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, dilihat di sini, di dalam akad salam itu adalah harus ada pembeli. Ya, pembelinya harus ada pembeli dulu. Ya, jadi harus membeli, kemudian harus ada penjualnya. Nah, terus kemudian harus ada barang yang dipesan, harus ada. Apapun itu barang yang dipesannya, gitu ya. Itu maka akan mendekati substansi salam. Meskipun memang di dalam asal muasal salam ini, akad salam ini banyak digunakan untuk barang-barang yang diproduksi oleh alam, yaitu dalam sektor pertanian, gitu ya. Tapi apakah nanti boleh dipakai dalam sektor-sektor yang lain? Ya, sebagian ulama membolehkan, gitu ya. Asalkan tadi secara karakteristiknya, jadi harus ada pembeli, harus ada penjual, terus harus ada barang yang dipesan. Barang dipesan ini pun harus spesifik, ya. Jadi ininya, substansinya ini, substansinya. Jadi kalau substansi ekonominya sama seperti itu, berarti nanti kita bisa menggunakan akuntansinya adalah akuntansi salam, gitu ya. Oke, itu tentang substansi ekonominya, gitu ya. Kalau kita lihat lagi di dalam ciri khas dari salam ini itu adalah karena tadi sifatnya pesanan, ya, sifatnya pesanan, maka harganya harus disepakati di awal. Ya, jadi sekarang tadi harus disepakati di awal. Kemudian karena sudah disepakati di awal, maka tidak boleh ada perubahan selama masa akad itu. Jadi pergerakan harga itu tidak memengaruhinya. Jadi tidak boleh misalkan pada saat disepakati di awal itu harga barangnya adalah 10.000. Kemudian ternyata ada kenaikan. Nah, si penjual kan merasa, wow, rugi saya ini. Nah, tidak boleh minta tambahan itu. Ya, tidak boleh. Begitu juga kalau ada penurunan barang. Jadi ini mirip seperti hedging. Ya, mirip seperti hedging. Nah, dari sinilah kemudian akad salam ini dipakai sebagai dasar dibentuknya, dikonstruksinya hedging syariah, gitu ya. Nah, karena itu di sini supaya tidak terjadi goror tadi, barangnya harus jelas, kualitas, harga dan sebagainya. Sekali lagi, spesifikasi barang ini harus objektif, tidak boleh subjektif. Ya, jadi seperti tadi, enak, ya, enak itu tiap orang subjektif. Enak buat saya belum tentu enak buat Anda, kan gitu. Dan sebaliknya. Nah itu tidak boleh, gitu. Jadi harus bisa ada persamaan persepsi yang sama supaya tidak terjadi asimetri informasi nantinya, gitu ya, atau tidak terjadi distorsi informasi ataupun perbedaan persepsi yang kemudian nanti menimbulkan ketidakriduan satu dengan yang lainnya, ya. Terus kemudian termasuk juga kapan waktunya, ya, itu harus disepakati kapan waktunya dikirimkan, ya. Dan ketika terjadi barang itu cacat, maka harus menjadi tanggung jawab penjual karena ini masih belum miliknya pembeli, gitu ya, masih ada di penjual, gitu ya. Jadi boleh dikatakan ini adalah jadi baru diakui kalau sudah barang itu sudah sampai baru bisa diakui sebagai miliknya pembeli itu kalau barang itu sudah sampai di dalam sampai di pembeli, gitu ya. Oke, gitu ya. Itu karakteristiknya. Kemudian karakteristik barangnya, ya jadi ini ya, harus jelas cirinya, kemudian spesifiknya dapat dijelaskan, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempatnya juga disepakati, dan ini pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Jadi tidak boleh misalkan dalam bentuk kontrak. Ya. Saya misalkan ya ini yang terjadi dalam komoditi ya. Komoditi konvensional itu kan terjadi ya, perdagangan komoditi. Nah, tidak boleh gitu ya.
Jadi perdagangan komoditi itu tidak boleh karena apa? Karena melanggar di sini. Jadi misalkan saya punya kontrak mangga gitu ya. Kontrak beli mangga kepada petani. Kemudian kontrak ini saya jual kepada pihak lain. Padahal barang itu belum saya terima. Atau barang itu belum selesai diproduksi gitu ya. Jadi misalkan nih ya, janjinya adalah 3 bulan barang itu baru bisa saya terima. Tapi kenyataannya 1 hari atau 2 hari atau 1 bulan atau 2 bulan sebelum jatuh tempo kontrak itu sudah saya beli jualkan kepada orang lain. Ini loh saya punya kontrak mangga ya dengan petani X itu ya. Gimana ini mau beli nggak gitu dengan harga sekian misalkan begitu ya. Nah itu tidak boleh gitu ya. Itu tidak boleh ya. Itu melanggar gitu ya. Ini masuk ke dalam kategori di sini maksudnya gitu ya. Jadi tidak boleh dilakukan seperti itu. Itu termasuk dalam komoditi komoditi ini ya, transaksi komoditas ya. Nah, biasanya dilakukan di pasar-pasar bursa komoditas kan semacam itu. Nah, itu tidak boleh. Kecuali kalau misalkan sudah waktunya ini ya, tanggalnya itu 3 bulan ya, jatuh tempo 3 bulan. Nah, setelah bulan keempat baru Anda menjual kontraknya itu, nah itu boleh meskipun barangnya itu belum Anda terima. Ya misalkan ini karena masalah teknis saja nih ya, masalah teknis itu ya. Ya itu boleh saja sebenarnya gitu ya. Oh saya punya barang ini, jadi nanti barangnya langsung dikirim ke pembeli akhirnya yang tadi, yang kedua, misalkan seperti itu. Ya boleh saja seperti itu. Ya, itu yang nanti akan menjadi dasar munculnya transaksi komoditi syariah, gitu ya. Jadi itu. Kemudian tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Ya, ini maksudnya adalah misalkan nih si produsen tidak mampu mendeliver, tidak mampu menghasilkan barang yang sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka kemudian diganti dengan barang yang lebih jelek lagi. Nah, ini tidak boleh. Ya, kecuali si pembeli membolehkan. Ya, membolehkan. Ya. Misalkan nih dengan spesifikasi tertentu gitu ya. Misalkan istilahnya itu misalkan pesan lemari misalkan ya, lemari dengan ukiran-ukiran seperti ini. Ya, ukurannya jelas dan sebagainya jelas semuanya. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu si produsen ini tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya tadi itu, kemudian tanya nih si ke pembeli, gimana Pak kalau kira-kiranya saya ganti seperti ini, gitu. Agak susah produksinya dan sebagainya itu ya, misalkan begitu, dan si pembeli oke lah kalau begitu silakan gitu ya. Nah kalau memang seperti itu maka itu diperbolehkan. Nah itu nanti akuntansi bagaimana itu nanti kita lihat ya, gitu ya. Tapi itu tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan, gitu ya. Jadi harus sesuai dengan kesepakatan di awal, gitu ya. Oke, karena itu kemudian untuk alat pembayarannya itu harus tunai, ya, uang tunai, ya, bukan pembebasan utang, ya, dan dibayar pada saat disepakati. Jadi di sini adalah ada uang tunai, ada barang, ya. Ini yang di sini ini adalah pembelinya. Di sini adalah penjualnya. Ya, jadi ketika ada transaksi salam itu adalah sebenarnya pertukaran barang dan jasa. Ya, pertukaran barang dan jasa dengan uang. Ya. Jadi uang ini ditukar dengan barang atau jasa. Gitu ya. Nah, dan ini harus dibayar lunas uang tunainya ini secara tunai, dibayar lunas di awal. Dan bukan pembebasan utang. Nah, maksudnya pembebasan utang itu misalkan saya punya piutang kepada si A gitu ya. Kemudian si A itu membayar utang saya dengan udahlah sepeda motor saya misalkan gitu ya. Nah, itu yang kemudian mekanisme likuidasi barang jaminan di bank konvensional itu yang tidak diperbolehkan gitu ya. Kenapa? Karena misalkan nih ya, Anda punya utang ke saya 10 juta gitu ya. Kemudian untuk melunasi itu, maka Anda menyerahkan jam tangan Anda misalkan seperti itu ya. Nah, itu tidak boleh ya. Karena jam tangan Anda itu misalkan ya, oke ini jam tangan Rolex saya gitu ya. Ya saya lunasi ya gitu seperti ini. Nah, itu tidak boleh gitu ya dalam bentuk pembebasan utang. Sama ini misalkan
Saya punya piutang ke petani 10 juta, kemudian piutang ya. Piutang kemudian dilunasi dengan padi ya, beras gitu ya. Senilai dengan 10 juta tadi. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Karena itu akad awalnya adalah utang piutang gitu ya. Jadi ini bukan pembebasan utang, tapi harus dalam bentuk uang tunai tadi. Gitu ya. Itu karakteristik dengan alat pembayarannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana aplikasi transaksi salam ini. Ya, secara idealnya ini nanti ada pembeli ya, ada pembeli. Pembeli nanti itu akan memberikan modal kerja. Ya, akan memberikan modal kerja. Di sini ya. Ya. Dalam konteks di lapangan, misalkan dalam lembaga keuangan syariah, maka pembeli inilah adalah bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, ya, sebagai pembelinya. Ya, diserahkanlah kepada petani. Ini yang digunakan untuk kredit pertanian. Ya, kredit pertanian. Jadi kredit pertanian itu pembiayaan syariah untuk pertanian itu bisa menggunakan akad salam. Jadi bank syariah itu akan menyerahkan modal kerja kepada petani. Nah, petani yang memproduksi. Di mana nanti petani ini akan membayar dengan padi. Ya, ingat ya, membayarnya dengan padi. Membayar dengan beras sesuai dengan kesepakatan ini. Kalau misalkan yang diminta oleh bank syariah ini adalah beras, ya, maka nanti yang jadi akad jual belinya akad jual beli beras di sini. Ya, beras. Beras dengan spesifikasi yang jelas. Ya. Nanti si petani ini akan menyerahkan ke sini untuk melunasi adalah beras. Gitu ya. Tidak boleh uang, tidak boleh yang lainnya. Gitu ya. Nah, lalu buat apa ini bank syariah beli beras gitu ya. Nah, ini yang saya maksud, ada beberapa modifikasi ya, modifikasi nantinya. Tapi modifikasinya sesuai dengan syariah gitu ya. Tapi ini secara idealnya seperti ini. Jadi transaksinya di sini transaksi barang, jual beli. Sekali lagi ini transaksi jual beli, bukan transaksi pinjam meminjam, tapi transaksi jual beli, gitu ya. Nah, kemudian dalam praktek karena itulah kemudian di dalam prakteknya lembaga keuangan syariah itu menggunakan akad salam paralel, gitu ya. Salam paralel. Kenapa menggunakan salam paralel? Karena kita ketahui bahwasanya bank syariah itu tidak mungkinlah beli beras, terus punya gudang menyimpan beras. Wah, itu nanti ini bank atau tukang jual beli beras gitu ya. Nah, itu yang kemudian saya maksud dalam prakteknya kemudian ada modifikasi, yaitu dengan menggunakan salam paralel. Jadi di sini itu adalah adanya bulog di sini. Ya, jadi harus ada memang dalam konteksnya ini memang salam itu banyak dipraktekkan untuk misalkan ini harus ada pemerintah, pihak pemerintah di sini. Pihak pemerintah menyediakan dana ya, dana untuk pembiayaan pertanian misalkan. Nah, nanti di sinilah ada transaksi pertama dan kedua, ya. Jadi kalau ini ada dari bulog sini dulu, ya. Ya, jadi dalam prakteknya itu adalah bank syariah ini, ya, bank syariah ini harus akad jual beli dulu dengan bulog, gitu ya. Akad beli dengan bulog. Oke, harganya sekian, ya. Oke, lalu bank syariah di sini apa? Menyalurkan dananya ini ke petani, ya, menyerahkan modalnya ini, gitu ya. Nah, di sinilah ada transaksi, ya, transaksi salam pertama dan transaksi salam kedua, gitu. Ada dua transaksi salam. Apakah ini tidak melanggar ketentuan syariah akan adanya dua akad dalam satu transaksi? Oh, tidak, gitu ya. Kenapa begitu? Karena dua akad ini meskipun ada ini dua akad yang berbeda, ya. Salam paralel dua akad yang berbeda. Jadi ini akad yang pertama, gitu ya. Ini akad yang kedua, gitu ya. Nah, karena itulah kemudian supaya tidak terjadi ta'aluk, ya, perjanjian bersyarat dalam jual beli bersyarat, ya. Dalam Islam itu tidak boleh dilakukan jual beli bersyarat. Ya. Karena itu di sini transaksi pertama dengan transaksi kedua itu tidak boleh saling terkait. Apa maksudnya? Jadi ini perjanjian kerjasama antara bulog dengan bank syariah ini nanti diwujudkan dalam penyaluran kredit, ya.
Misalkan pemerintah ini mau menyalurkan kredit pembiayaan untuk para petani, misalkan gitu ya. Nah, ini nanti pertama adalah Bulog yang diwakili oleh pemerintah, pemerintah ini diwakili oleh Bulog melakukan tanda tangan kerjasama dengan Bank Syariah, yaitu apa? Untuk pengadaan beras, ya pengadaan beras. Nah, pengadaan beras misalkan berasnya itu adalah 100 ton, misalkan ya, 100 ton dengan 1 M misalkan. Ya. Oke, setelah itu kan di sini berarti Bulog ini akan menyerahkan 1 M ini ke Bank Syariah. Disepakati misalkan di 6 semester, 6 bulan ya, 6 bulan ke depan akan diserahkan oleh Bank Syariah ini. Ya. Maka kemudian Bank Syariah ini dengan uang 1 M ini kemudian dia akan mencari para petani yang akan diberikan pembiayaan. Nah, disinilah kemudian bank itu melakukan akad salam. Ya, akad salam, kontrak kerjasama, akad salam dengan petani. Gitu ya. Ya, supaya nanti ini banknya ini dapat untung dari jual beli ini, misalkan kalau ini dia harus menyerahkan 1 M, maka ini nanti yang disalurkan itu harganya adalah 900 kontraknya. Gitu ya. 900. Ya. Jadi maksudnya adalah dia mendapatkan harganya ini 900. Ya, harganya ini. Harga ke petani ini, berasnya untuk 10 ton tadi sama. Apa boleh? Boleh, tidak ada masalah. Ini karena sudah terpisah, gitu ya. Ini sudah terpisah, akad ini sudah terpisah. Jadi karena uang yang 1 M ini sudah menjadi miliknya bank ini, ya. Yang penting adalah bank itu menyerahkan 100 tonnya ini. Ya, dan spesifikasi barangnya sudah sesuai. Masalah harganya seperti apa, biaya produksinya itu tergantung di sini. Ya. Nah, ini kemudian nanti si petani ini mendapatkan dana 900 juta gitu ya. Nah, ini nanti akan diserahkan sesuai dengan kalau misalkan ini 6 bulan berarti 5 bulan di sini harus sudah diserahkan dari petani ke Bank Syariah tadi. Gitu ya. Nah, sehingga selisihnya nanti ada selisih. Jadi kalau ini yang dikatakan tidak boleh ta'aluk. Ta'aluk maksudnya gimana? Kalau misalkan ini ya, misalkan ternyata petaninya ini gagal panen petaninya. Nah, bukan berarti kemudian Bank Syariah ini tidak melakukan kewajibannya kepada Bulog ini dengan menyerahkan 100 ton. Misalkan ya, dari 10.000 petani yang mendapatkan itu, misalkan yang 100 orang, ya 100 orang ya, dari 300 orang lah ya. Dari 300 orang petani yang 100 orang ini gagal panen. Nah, gagal panen kan? Karena gagal panen maka Bank Syariah tidak akan mampu menyerahkan 100 ton ini. Maka bukan berarti kemudian si bank ini beralasan, oh saya gagal petaninya gagal ini. Tidak bisa, tidak boleh. Karena ini dua transaksi yang berbeda. Maka Bank Syariah ini harus mencari entah gimana caranya dia harus bisa menyerahkan yang total 100 ton ini. Gitu. Meskipun di sini dia dapatnya 800 ton karena yang 200 tonnya gagal panen. Tidak bisa. Ya, ini urusannya bank dengan petani. Tidak ada hubungannya dengan Bulog dengan bank. Ini berbeda. Itu yang dikatakan tidak boleh ta'aluk. Maka dalam konteks ini transaksi salam paralel diperbolehkan. Ya. Jadi itu, ya. Nah, itu ya. Nah, ini modifikasi ya. Modifikasinya itu maksudnya adalah di sini istilahnya itu harus di dalam konteks ini bukan banknya ini baru melaksanakan akad salam ini kalau dia dapat kontrak dulu dari pembeli akhir. Ya, jadi bukan kalau aslinya itu bank ini sebagai pembeli kan, banknya itu sebagai pembeli ya. Tapi karena Bank Syariah itu tidak mungkin lah dia itu punya gudang terus nanti jualan toko, punya minimarket dan sebagainya kan tidak mungkin gitu ya. Maka banknya harus kerjasama ini dengan pihak lain. Ya, dalam hal ini adalah Bulog, gitu ya. Bulognya di sini. Ya, Bulog. Bulog ini wakili pemerintah. Jadi harus ada pembeli akhirnya dulu di sini. Ya.
Oke, itu modifikasi di dalam transaksi akad salam, gitu ya. Nah, ini ketika itu adalah akad secara umum ya, bagaimana mekanisme akad salam, gitu ya. Sekarang kita lihat bagaimana karakteristik pada saat peristiwa penyerahan barang salam, ya. Yang pertama adalah barang salam itu harus diserahkan tepat waktu, ya, sesuai dengan kesepakatan, ya. Kemudian yang kedua, ketika ada perbedaan kualitas barang, maka tidak boleh ada penambahan harga maupun penambahan biaya. Tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh ada penambahan harga atau biaya. Jadi sesuai dengan kesepakatan awal. Kalau tadi 1M ya 1M. Ya. Kemudian kalau misalkan ini penjual itu menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, ya, kemudian nanti itu pembeli itu menerimanya, maka tidak boleh ada diskon, tidak boleh. Itu nanti akan diakui sebagai kerugian, gitu ya. Gitu. Kemudian penjual dapat menyerahkan barang ini cepat, ya, dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas yang telah disepakati. Dan ini tidak boleh ada tambahan harga. Misalkan nih waktunya 3 bulan, ternyata 1 bulan sudah terpenuhi, minta tambahan harga, nggak boleh. Gitu. Jadi tetap sama, ya. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya rendah, maka itu ada dua pilihan. Jadi kalau misalkan nih ya, barang yang diserahkan itu tidak sesuai dengan yang disepakati, misalkan gitu ya. Ya tadi misalkan karena ada faktor-faktor teknis ya, faktor-faktor teknis yang tidak bisa di luar prediksinya misalkan gitu. Nah itu bisa saja ada dua pilihan, yaitu pilihannya adalah si pembeli bisa menunggu sampai barang itu tersedia. Kalau misalkan itu bisa disediakan, ya karena waktu dan sebagainya, ya kesalahan manajemen lah, gitu ya. Itu. Tapi kalau misalkan tidak bisa tidak bisa disesuaikan ya, maka itu bisa membatalkan kontrak dan meminta uang kembalinya, gitu ya. Jadi bisa membatalkan kontrak atau meminta uang kembalinya. Ya, atau tetap jalan, cuma nanti kalau tetap jalan, maka konsekuensinya adalah harus mengakui adanya kerugian bagi pembeli tadi, gitu ya. Oke, ini perbedaannya. Ini nanti akan kita bahas nanti kita lebih istisna supaya Anda lebih paham lagi nanti mungkin. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan substansi ekonomi sehingga nanti kita bisa mengetahui bagaimana sih karakteristik dari transaksi salam itu sendiri sehingga kita bisa menganalisa sebuah transaksi. Kalau transaksinya seperti ini, oh ini berarti masuk dalam kategori transaksi salam. Kalau masuk dalam kategori transaksi salam, maka nanti akuntansinya mengikuti PASAKA 103 ini. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada sisi aspek akuntansinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.